Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita ada konten OTW kantor, sekarang kontennya pulang kantor. Ceritanya hampir sama. Beberapa hari yang lalu keseringan pulang kantor, tidak ada pekerjaan yang dilakuin di mobil. Biasanya sih mendengarkan podcast, mendengarkan lagu atau musik, menonton YouTube mungkin, ataupun mendengarkan radio. Namun beberapa hari terakhir podcast mulai udah habis episodenya didengarkan, dan cenderung kan podcast itu diupdate sekali sepekan atau 2 kali sepekan. Jadinya kalau tiap hari nggak bisa dapetin update-nya gitu. Oke, di episode pulang kantor kali ini saya ingin membahas tentang lanjutan yang saya bahas di OTW kantor episode pertama, yaitu tentang susahnya mencari employee. Kalau di judulnya sih susah mencari kerja gitu ya. Nah, kali ini ada sebuah sudut pandang yang saya dapetin di salah satu tulisan yang ada di medium.com. Nanti tulisannya akan saya share di description, linknya gitu ya, buat teman-teman bisa baca lebih lengkap. Intinya di sana ada sebuah istilah yang saya baru dengar dan sepertinya menarik untuk kita telaah, yaitu yang dikenal dengan value creator gitu. Jadi di sana dibikin kita berhak memilih untuk menjadi job seeker atau value creator. Jadi dua istilah ini akan membedakan mentality seorang pencari kerja gitu ya. Apakah dia lagi nyari kerja saja atau memang dia sedang menyebarkan value yang dia sedang miliki gitu. Lalu apa perbedaan value creator dengan job seeker? Secara pengertian, value creator tuh intinya adalah orang-orang yang dia ngerti gitu. Dia dapat melakukan pekerjaan yang nyata, memberikan kontribusi yang sesuai dengan peran yang dia akan dapatkan gitu ya, dan berdampak kepada lembaga atau perusahaan yang sedang atau organisasi yang sedang dia akan bergabung di sana gitu. Biasanya ini bisa dideteksi melalui ngobrol. Makanya kalau interview kerja dengan teman-teman, biasanya yang saya lebih cenderung memberikan suasana yang lebih santai gitu, yang lebih diskusinya tuh lebih cair gitu, dan biasanya di situ bisa dideteksi orang ini konkret nggak, orang ini ngomong doang atau memang ada value yang sedang dia bisa kita ambil gitu dan bisa dipakai buat perusahaan ini gitu, dan itu bisa dideteksi. Sementara seorang pencari kerja dia tidak punya pemahaman yang utuh tentang tempat dia akan bekerja itu gitu. Bahkan kemarin saya ketemu dengan salah seorang calon karyawan ketika interview, ternyata dia tidak terlalu tahu tentang tempat dia akan mendaftar itu gitu. Nah, ini kan agak aneh. Biasanya ini cukup mayor gitu, maksudnya agak banyak nih jumlahnya orang-orang yang seperti ini. Biasanya dia cenderung tidak mempelajari dulu dan mendaftar atau mengirim berkas lamaran itu dikirim secara random, maksudnya apapun yang rasanya punya peluang dapat pekerjaan dia akan ngirimkan gitu, karena dia betul secara istilah dia adalah job seeker atau pencari kerja. Yang penting kerja dan saya dibayar gitu, yang penting saya kerja dan saya dibayar gitu. Nah, sementara si value creator ini dia cenderung nggak hanya bekerja saja, tapi saya punya sesuatu nih yang ingin saya share gitu kepada perusahaan ataupun tempat dia akan mendaftar di sana gitu. Nih, mohon maaf ya, jalannya agak berlubang. Selanjutnya, nah selanjutnya kita harus bisa memilih ciri-ciri mentality yang kita punya itu, apakah mentality seorang job seeker atau value creator. Nah, ini yang saya pikir teman-teman menjadi penting ketika sudah sarjana atau sudah diwisuda dan sedang struggling untuk mencari pekerjaan. Maka
cobalah belajar untuk memiliki mentality seorang value creator gitu. Biasanya value creator ini akan menyenangkan juga ketika dia bekerja di kantor, karena cenderung atasannya menyukai gitu orang ini gitu. Dan ketika atasan kita menyukai pekerjaan yang kita lakukan, tentu ini adalah sebuah achievement yang harusnya bisa kita bikin kita fun gitu, enjoy untuk berada di perusahaan yang sedang kita bekerja di sana gitu. Dan selain itu, value creator ini cenderung dia tuh punya ambisi gitu, punya ambisi untuk memenangkan pertarungan gitu. Maksudnya bukan kompetisi antar karyawan, tapi ketika misalkan perusahaan itu memiliki ambisi atau visi tentang goals yang ingin dia tuju, maka si value creator ini dia punya ambisi untuk memenangkan itu gitu, untuk menjadikan tempat dia bekerja itu menjadi berprestasi. Jadi kacamatanya bukan lagi kacamata personal, dia akan berpikir tentang gimana perusahaan yang saya tempati sekarang harus menang gitu di persaingan yang sedang berjalan kayak gitu. Kemudian selain dia menjadi kesayangan, punya ambisi untuk menang, yang ketiga dia juga memiliki nilai tambah gitu, sehingga dia menjadi lebih menonjol di antara yang lain. Dan lagi-lagi ini bisa dideteksi gitu oleh orang-orang, biasanya ya mungkin orang-orang HRD ataupun si pimpinan perusahaan itu. Saya pikir sih punya sense buat merasakan ini orang mentalitinya bagus, ini anak bisa berkembang gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, selain memiliki nilai tambah adalah dia itu melihat kebutuhan perusahaan itu gitu. Jadi dia bisa mendeteksi perusahaan ini butuhnya ini, dan dia bergerak untuk mengerjakan ataupun memenuhi kebutuhan itu gitu, mengatasi apa yang diperlukan oleh kantor tersebut gitu. Jadi dia punya intuisi untuk membaca kebutuhan lembaga ataupun kantor yang sedang dia akan daftar di sana. Jadi pertanyaannya, kita ketika mau daftar, kita memiliki semangat apa gitu? Apakah kita sekadar untuk mencari gaji kemudian pulang gitu ya, dan tidak memiliki ambisi untuk memenangkan persaingan kantor yang sedang kita akan tempati itu gitu. Selanjutnya biasanya ya orang-orang yang memiliki mental value creator ini, dia selalu bisa mencari ataupun menemukan orang-orang yang lagi memiliki masalah gitu, dan dia nawarin solusinya gitu. Jadi ini juga barangkali jadi poin penting, bagaimana problem solver gitu ya, yang kalau kita baca di skill yang dibutuhin di 2022, salah satunya adalah problem solver gitu. Jadi kita tidak hanya, bahkan di value creator ini dia tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi sebelumnya dia bisa menemukan orang-orang yang lagi butuh solusi gitu. Dan yang terakhir, tentu orang-orang yang memiliki value creator ini pasti memiliki growth mindset atau mindset terus bertumbuh, berkembang. Dia tidak mau berada di titik yang sama dari waktu ke waktu. Dia selalu memiliki ambisi untuk terus belajar, menambah kapasitas diri. Dan menurut saya ini adalah salah satu ataupun dari salah banyak gitu ya, dari hal-hal yang harus kita miliki, sehingga boleh jadi ini yang harus yang akan membantu kita menemukan pekerjaan atau tempat-tempat kosong yang sedang butuh SDM di sana gitu. Trigger dari materi ini ya yang saya sudah ulas juga di episode kemarin, bahwa sampai hari ini saya masih kesulitan untuk nyari SDM yang klop gitu, yang bisa gabung di tim, kemudian memiliki value creator, mentality value creator ini gitu, yang sejauh ini akhirnya sampai sekarang saya masih nyari-nyari gitu. Karena kan kalau di kantor ini kan dia akan dikontrak dalam waktu sekian lama gitu. Oke lah, mungkin ada masa probation, tapi kan masa probation itu harusnya sudah memiliki tendensi untuk dilanjutkan gitu. Tapi kalau di awal nih anak kayaknya nggak konkret, nih anak kayaknya
sekedar butuh pekerjaan aja, dan kayaknya kontribusi yang dia kasih kita ngerasain intuisi kita bilang ini belum gitu, ini tidak bisa kita tidak bisa memenangkan pertandingan, memasukkan dia ke tim gitu. Nah ini kan biasanya bisa dirasain ketika kita udah punya feeling, itu baru masuk ke masa probation gitu. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Oh iya, saya ingin nambahin, saya masih ingat waktu 2017, kayaknya udah saya ceritain juga di podcast Sugerio, bahwa 2017 itu pasca saya wisuda, ternyata mencari pekerjaan itu sesuatu yang juga challenging gitu, bahwa tidak sesimpel itu, tidak segampang itu. Makanya kemudian kesimpulan saya bahwa kita harus belajar mandiri di luar kampus adalah sebuah keniscayaan gitu. Nggak bisa kita mengharapkan bahwa kita udah gelar kita udah sarjana kemudian kita memastikan untuk sudah mendapatkan pekerjaan. Saya mendoakan teman-teman yang lagi berjuang mencari pekerjaan untuk agar semoga segera mendapatkan posisi yang diharapkan. Kemudian ketika belum, teruslah meningkatkan kapasitas dirinya, teruslah berlatih, teruslah belajar, teruslah membaca, sehingga apa yang teman-teman sekarang terkendala, si calon perusahaan yang akan ditempati kelak akan yakin bahwa ini orangnya, ini adalah orang yang tepat gitu. Jadi informasi saja, untuk pengangguran yang kelas sarjana itu hampir 1 juta sekarang angkanya gitu. Jadi ini membuktikan bahwa pengangguran tidak terlalu terbantukan permasalahannya dengan hanya sekadar kita sudah sarjana gitu. Lagi-lagi saya ulang lagi, saya mendoakan semoga teman-teman yang lagi nyari kerja segera mendapatkan tempat yang pas, yang klop, yang teman-teman bisa bertumbuh di sana, dan tentunya pembuka rezeki juga bagi teman-teman dalam setiap aktivitasnya. Barangkali itu, terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.